Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koris. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Menurut Amin tahun 2029, rantai makanan adalah proses makan ataupun dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara berurutan. Nah, dalam suatu rantai makanan ini terdapat makhluk hidup yang mempunyai peranan sebagai produsen, konsumen, dan deskomposer atau pengurai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada gambar di papan. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Pada gambar di papan, rumput tergolong produsen, yang dimana rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang ini disebut konsumen primer atau tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak ini disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian, katak ini akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang ini sebagai konsumen tingkat 4. Dan pada akhirnya saat burung elang mati, bangkai burung elang akan diuraikan oleh deskomposer. Dalam hal ini adalah jamur. Kemudian, bangkai elang yang telah diurai oleh jamur akan diserap oleh rumput. Karena bangkai burung elang yang sudah terurai ini memiliki manfaat untuk membuat tanah lebih subur, sehingga membuat tanaman lebih mudah tumbuh. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof yang akan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan lain-lain. Dari penjelasan ini, kalian pasti bertanya apa itu autotrof dan apa itu energi kimia yang dimaksudkan tadi. Nah, yang dimaksud dari autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan. Jadi yang dimaksud autotrof ini adalah organisme yang dapat mengelola atau mengubah energi alam seperti sinar matahari dan air menjadi energi kimia dengan cara fotosintesis, yang dimana nantinya energi kimia ini berguna bagi tanaman untuk pertumbuhan bagian daun, batang, buah, dan lain-lain. Sementara itu, untuk organisme heterotrof atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, memperoleh energi dari memakan organisme autotrof. Nah, kenapa heterotrof tidak dapat membuat makanannya sendiri? Hal ini dikarenakan pada organisme heterotrof tidak terdapat kloroplas. Nah, kloroplas ini yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Jadi, itu sebabnya kenapa organisme heterotrof tidak dapat membuat makanannya sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, tidak terdiri dari satu rantai makanan saja, akan tetapi banyak rantai makanan. Nah, dari beberapa rantai makanan inilah yang disebut jaring-jaring makanan. Untuk penjelasannya, mari kita perhatikan gambar pada papan ini. Pada gambar di papan terdapat arah panah yang menjelaskan bahwa tanaman padi dimakan oleh ulat, tikus, dan belalang. Tapi ulat dan belalang juga bisa memakan tanaman jenis lain. Kemudian, ulat dan belalang dimakan ayam. Tikus akan dimakan ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan katak. Kemudian, ayam juga akan dimakan ular dan burung elang. Nah, inilah yang disebut jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling bersinambungan. Jadi, peristiwa rantai makanan ini sangat penting bagi makhluk hidup dalam keberlangsungan hidupnya. Karena apabila terjadi suatu masalah dalam sebuah rantai makanan, dapat berakibat pada populasi organisme tertentu. Contohnya saja, ketika kita melakukan pemburuan ular dan burung elang, akan berdampak buruk pada tanaman padi, karena ular dan elang ini merupakan hewan yang menjadi predator alami dari tikus. Hilangnya predator alami tikus ini dapat membuat populasi tikus membludak atau meningkat pesat. Sehingga besarnya populasi tikus ini
dapat menghabiskan padi yang ada di sawah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menangkap atau berburu hewan dengan berlebihan, karena dapat mengakibatkan tidak stabilnya suatu populasi makhluk hidup. Sekian dari penjelasan saya mengenai rantai makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.